Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mungkin ini konten pertama yang saya ingin bagikan kepada seluruh teman-teman di sosial media. Tentunya di sini saya akan membahas soal efisiensi pertanian dan juga ekosistem pertanian. Apa itu ekosistem pertanian? Yaitu proses yang harus bisa berputar dari awal menuju ke proses hasil, bisa kembali lagi ke proses awal lagi. Tentunya dalam proses pertanian ini yang kita butuhkan pertama yaitu air, yang kedua lahan, dan yang ketiga proses perawatan, dan yang keempat yang kita tunggu-tunggu adalah hasil. Ya, yang pertama adalah air, dimana menjadi solusi untuk dataran yang pengairannya itu susah, terutama pada yang belum ada irigasi, dan bagaimana cara kita untuk memaksimalkan air tersebut. Ya, di sini tepatnya di daerah Magetan yang daerah bawah, tentunya untuk pengairan yang perbukitan masih terkendala, walaupun ada mungkin juga harus beli. Dan untuk memanfaatkan air kegunaannya supaya bisa maksimal, di sini saya membuat tampungan air yang ada di bagian atas daripada lahan kita. Tentunya tampungan air ini bisa kita manfaatkan untuk memelihara ikan, berbagai jenis ikan mungkin juga bisa. Manfaatnya, air tersebut ketika sudah dialirkan ke persawahan kita, ke ladang kita, itu sudah ada manfaatnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama untuk budidaya ikan. Yang kedua akan lebih maksimal lagi, soalnya air yang sudah buat budidaya ikan tentunya sudah mengandung banyak mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Proses pertumbuhan juga akan lebih baik. Yang selanjutnya, untuk manfaat tampungan air itu sendiri, kita dapat memperoleh hasil dari budidaya ikan kita. Ya, taruhlah ikan itu sebagai penyuplai lah, kita fokuskan ke pertanian, soalnya yang kita kerjakan utama yaitu pertanian. Sebagai generasi yang milenial, tentunya kita harus bisa berpikir bagaimana kita bisa memaksimalkan pertanian kita dengan lahan yang sempit, dengan kualitas tanah yang seadanya. Kita harus bisa merawat, memproses, dan juga tentunya yang kita inginkan itu hasil yang maksimal. Belum tentu lahan yang luas setelah diproses, dikerjakan dengan seadanya dapat menghasilkan penghasilan yang maksimal, belum tentu juga. Tapi dimana kita mempunyai lahan yang tidak begitu luas, ketika kita memprosesnya dengan baik, kita berpikir bagaimana kita memaksimalkannya supaya mendapatkan hasil yang baik, ke depan kita akan memperoleh tujuan kita, tentunya yang kita impi-impikan, dengan cara bertani yang efisien, semi modern, dengan budget yang tidak begitu tinggi, kita bisa memaksimalkan proses pertanian kita. Tentunya di sini saya akan berbagi pengalaman soal bertani perkebunan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya, sebagaimana yang akan kita jelaskan ke depannya nanti. Yaitu yang selanjutnya, yaitu masalah air tadi. Mungkin di sini mungkin air masih beli dengan ukuran 1 jam dengan air yang keluar dari pipa 4 dim itu 40 ke 50 ribu, termasuk mahal. Bagaimana kita akan mendapatkan profit yang baik kalau airnya saja begitu mahal, sedangkan kita tidak berpikir bagaimana untuk lebih bisa memaksimalkan air tersebut. Percuma kita beli air, terutama di musim kemarau yang begitu panjang. Untuk air, untuk persawahan, perkebunan, setiap 3 hari 4 hari sekali kita harus membeli air, minimalnya di 2 jam untuk persawahan ukuran 1700 meter persegi yang
saya pikir juga tidak begitu luas, tapi dengan air yang terus-menerus beli, bagaimana kita akan mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Ibaratnya untuk membeli air saja, uang hasil dari kebun kita kurang, belum lagi pupuknya, belum lagi perawatannya. Maka dari itu, marilah kita belajar bagaimana kita menjaga bumi kita, memaksimalkan hasilnya dengan tidak membuang secara percuma air bersih yang kita dapatkan dari irigasi. Ya, tidak perlu lama, saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, kita bikin dulu tampungan air yang berada di bagian atas daripada lahan kita. Ya, seperti saya perlihatkan di belakang saya itu ada 3 kolam. 3 kolam tersebut bisa menampung air kurang lebih 1 jam dari yang keluar 4 dim Palaron itu lumayan kita manfaatkan dulu sementara adanya itu. Untuk proses selanjutnya saya akan membuat lagi 4 kolam di depan sana sebagai tampungan air, karena untuk menjaga musim kemarau yang sangat ekstrim saat ini itu, kalau mengandalkan 3 kolam yang di belakang saya itu tentunya sangat kurang. Tentunya air yang sudah berada di belakang saya itu sudah ada ikannya, teman-teman. Itu awal mula tampungan air saya itu berada di bawah. Ternyata susah, harus mempunyai alkon, harus ini, harus itu. Terus satu persatu saya pindah ke atas. Dengan adanya pembuangan kolam, kita tinggal cabut, air akan mengalir ke lahan kita, akan mengairi sayur-sayuran kita, dan tentunya akan membuat efisiensi kerja kita. Yang kedua, di depan ada lahan yang tidak terlalu luas, namun ketika kita nanti berhasil untuk memanfaatkannya dan memaksimalkan prosesnya, tentunya akan mendapatkan hasil yang melimpah, tentunya banyak dan lebih dari cukup. Sementara lahan kita masih seperti ini, bagi teman-teman terus ikuti proses ekosistem pertanian kita. Jadilah saksi keberhasilan kita nanti di depan dengan proses ini. Dan di depan sana juga sudah ada 1 kolam, tambah sampingnya itu tambahan 1 kolam lagi, nanti kurang 3. Kita maksimalkan sampai ujung kolamnya. Mungkin itu perkenalan saya pertama di konten saya yang pertama ini, dan tentunya untuk teman-teman, intinya saya akan mengajak generasi-generasi muda untuk bertani secara cerdas, secara efisien, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari cerita yang saya ceritakan di depan tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita bertani harus dengan pemikiran yang cerdas. Yang pertama, kita siapkan airnya kita manfaatkan untuk ikan dahulu. Kita mendapatkan hasil dulu dari airnya. Setelah airnya kotor, kita akan bisa buang ke pertanian. Kita manfaatkan untuk pertanian kita. Dari pertanian kita mendapatkan hasil juga. Misal ikan bisa kita tabung, dari hasil pertanian kita bisa belikan air, kita berikan pupuk, kita putar kembali. Jadi satu persatu yang kita keluarkan itu kita maksimalkan dulu. Dari pembelian airnya itu kita maksimalkan, kita budidaya ikan, hasil ikan kita bisa tabung atau untuk keperluan yang lain. Airnya kita manfaatkan untuk lahan dan mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Tentunya untuk pemuda mungkin masih 1-2 yang terjun ke pertanian. Jadi kita jadi pemuda generasi penerus harus bisa bertani dalam kondisi apapun. Kita harus bisa berpikir cerdas, ilmu yang kita dapatkan harus kita maksimalkan. Mungkin kalau orang dulu bilang, orang Jawa pepatah mengatakan wong tani iku nek dipikir rabuke, dipikir banyune, dipikir tandang gaene, ora sida tani. Apa maksudnya? Ketika orang bertani harus memikirkan pengeluaran airnya sekian, pupuknya sekian, untuk proses penggarapan lahannya sekian. Itu tidak bisa terpenuhi hasilnya itu. Misal kita panen dapat 7 juta, pengeluaran kita bisa sampai 7 juta, bisa sampai 8 juta.
selama 3 bulan proses pertanian kita mendapatkan apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita berani terjun ke pertanian, kita harus bisa memaksimalkan hasilnya. Tentunya dengan pengeluaran yang 5 juta, kita harus bisa mendapatkan lebih untuk keuntungan. Terutama untuk per bulannya kita harus bisa maksimalkan. Kita tidak boleh kalah dengan pekerja-pekerja di luar. Teruslah berkarya dalam pertanian. Karena pertanian selama orang masih membutuhkan pangan, insya Allah lahan penghasilan untuk kita akan terus terbuka selama kita bisa memaksimalkan kondisi tersebut. Mungkin itu kedepannya saya akan mengajak teman-teman melihat proses perkembangan pertanian juga perkebunan sayuran saya. Terus ikuti proses ekosistem pertanian, efisiensi pertanian, juga perkembangan pertanian di kanal YouTube efisiensi dan ekosistem pertanian. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.